Saya Novian Nurwinda selaku kameramen. Saya Nabila Najla Aulia berperan sebagai suami. Saya Nasrul Rahman berperan sebagai ibu hamil dan memandikan bayi. Saya Cynthia Nugrahini berperan sebagai bidan dalam praktek PEMSIK. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana Ibu? Udah sehat Ibu? Udah sehat Ibu? Udah mendingan ya Bu ya? Saya izin ambil bayinya ya, kita mau periksa bayinya ya. Ya Bapak boleh ikut saya ya Pak ya. Mari Pak. Kemudian menggunakan selemet atau APD. Kemudian melakukan pencuci tangan 2, 3, 4, 5. Kemudian menggunakan handscoot. Dan lakukan buka baju bayi. Lihat kulit bayi, normalnya dia kemerahan, dan ini bayinya normal. Kemudian cek pernapasannya dan juga cek nadinya. Pernapasan normal ini 55, normalnya 40 sampai 60. Kemudian nadinya normalnya dari 120 sampai 160. Kemudian ukur suhu bayi. Normal yaitu 36,5. Kemudian lakukan penimbangan berat badan bayi. Berat badannya yaitu 3 kilo, normalnya 2,5 gram sampai dengan 4 gram. Setelah itu lakukan pengukuran atau tinggi badan bayi mulai dari kepala hingga kaki. Tinggi badan bayi 50 cm. Kemudian kepala kita lihat rabas sutura sagitalisnya, kemudian lihat simetris atau tidak, adakah molase. Kemudian lihat ada leksi putih atau seborrhea. Setelah itu cek bagian kepala, rabas suturanya, lihat simetris atau tidak, dan lihat lesi-lesi putih atau seborrhea. Kemudian lihat apakah ada molase pada kepala. Setelah itu lakukan pengukuran kepala mulai dari frontalis ke temporal, kemudian ke occipital, dan kembali lagi ke frontal. 33 itu normal. Kemudian kita cek bagian mata, dilihat matanya infeksi, apakah lembab, dan lihat sklera dan konjungtivanya. Konjungtiva berwarna putih, sklera berwarna putih, konjungtiva berwarna kemerahan. Kemudian jika ada cairan, kita lakukan pembersihan dari dalam keluar. Setelah itu beri salep. Boleh menggunakan alat atau langsung saja dari dalam keluar. Setelah itu kita cek bagian telinganya.
lihat daun telinganya antara kanan dan kiri simetris atau tidak. Adakah lubang? Jika daun telinganya tertutup, kita buka daun telinganya. Dan jika ada cairan, kita bersihkan. Setelah itu kita lihat bagian hidung. Kita lihat bentuk hidungnya, lubangnya antara kanan dan kiri simetris atau tidak. Kemudian cek ada kotoran atau sumbatan pada hidung. Jika ada, kita lakukan pembersihan. Setelah itu kita lihat mulut, bagian mulut kita lihat warna bibirnya. Kemudian lihat bibir atas, apakah ada labius skizis, dan lihat pada langit-langit bayi apakah ada palatus skizis. Kemudian kita cek refleks routing atau refleks mencari, kemudian refleks menghisap. Setelah itu kita ke bagian leher. Di bagian leher kita cek kelenjar tiroid atau pembekakan mulai dari belakang telinga sampai dengan leher bagian bawah. Setelah itu kita ke bagian dada. Kita lihat pernapasannya, kemudian cek puting antara kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Jika keluar cairan, kita lakukan pembersihan. Setelah itu kita ukur bagian dada bayi, lingkar dada bayi mulai dari PX yaitu dengan ukuran 35 cm, normalnya sampai 37, 33 sampai 37. Setelah itu kita lihat bagian ekstremitas atas atau tangan. Kita lihat apakah ada fraktur, simetris atau tidak antara kanan dan kiri. Kemudian cek bagian jari-jari lengkap atau tidak. Kemudian kita cek refleks Moro dengan menepuk. Jika bayi kaget, berarti itu normal. Setelah itu kita lari ke bagian abdomen. Bagian abdomen ini kita lihat bagian tali pusatnya. Jika kasa basah, kita lakukan penggantian kasa. Dan ada cairan, kita lakukan pembersihan cairan pada tali pusat. Setelah itu kita palpasi bagian abdomen. Apakah ada benjolan. Kemudian kita ke bagian kelamin atau vagina. Kita lihat labia minora sudah tertutupi oleh labia mayora atau belum. Kemudian jika ada cairan, kita lakukan pembersihan. Tapi tidak boleh membuka bagian labianya, kita cukup mengelap bagian luar saja. Setelah itu ekstremitas bawah atau kaki kita lihat apakah simetris atau tidak, jari-jarinya lengkap atau tidak, adakah fraktur pada bagian kaki. Dan kita cek refleks Babinski mulai dari bawah, kemudian bentuk L ke ibu jari. Dia dari bawah dia akan membuka, kemudian bentuk L ke ibu jari dia akan menutup. Kemudian kita cek bagian punggung. Kita lihat apakah lurus atau tidak, adakah benjolan, kita palpasi. Kemudian kita cek bagian anus. Kita lihat bagian anusnya adakah lubang atau tidak. Kemudian kita tanya kepada keluarga atau ayahnya atau ibunya apakah sudah BAK atau buang air besar, Pak? Sudah, Bu. Berarti normal. Kemudian kita ganti baju bayi. Kita letakkan kain kotor ini pada ember. Setelah itu kita menggantikan baju bayi.
Kalau letak popok di bagian atas baju bayi. Kemudian sebelum kita menggunakan baju, kita suntik vitamin K terlebih dahulu, yaitu di sepertiga paha bayi bagian lateral atau luar. Setelah itu kita pakaikan baju bayi. Mengikatnya tidak boleh terkena tali pusat. Kita letak di bawah tali pusat. Kita pakaikan bajunya. Sabar ya sayang. Kita pakai baju dulu ya, biar nggak dingin. Kemudian kita bedong lagi. Pastikan anak pada ibunya. Ibu permisi, ini bayinya ya. Saatnya. Berapa beratnya tadi? Beratnya 3 kilo ibu. Normal ya ibu ya. Semuanya normal, keadaan umumnya juga normal. Apa ada yang tanya lagi? Bilo boleh kasih makan kok. Oh itu nunggu 6 bulan ya bapak. Beda